warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Sehat semua? Sehat. Semangat? Semangat. Kalau semangat luar biasa, pagi ini kita bersama-sama mengadakan PMO level sekolah yang pertama. Mudah-mudahan PMO selanjutnya diberikan kelancaran, bersama-sama keseluruhan guru-guru ikut di dalamnya. Sebelum acara PMO kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kesediaan Ibu Manda untuk membawa kita dalam doa. Silahkan Ibu Manda. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Terima kasih atas napas kehidupan yang Engkau berikan sampai dengan detik ini. Bapa, sebentar kami akan memulai kegiatan kami, kiranya Bapa mau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kegiatan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Manda. Selanjutnya kita masuk ke level PMO sekolah. Kita salam dulu. Sekolah penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. sekolah penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. luar biasa. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Sesuai refleksi kita kemarin, bahwa kita akan mengadakan PMO hari ini. Refleksi kita kemarin apa ya kira-kira? Ibu Intan. Oke, tema yang akan diangkat yaitu penghijauan dengan subtema budidaya sayuran dan bunga pendek pada pot. Oke, baik, ada beberapa kegiatan yang ditawarkan kemarin. Salah satunya adalah pembuatan kalender untuk tahun baru yang 2024. Kalender tersebut hasil rancangan dari anak-anak, hasil kreativitas anak-anak. Jadi untuk kegiatan P5 kewirausahaan. Jadi dari anak untuk kita semua, nanti hasilnya kembali ke anak juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Christine. Ada dua ya. Yang satu penghijauan, yang satu kewirausahaan. Tapi yang lebih ini kan penghijauan. Kemarin Bu Intan tadi penghijauan. Apa alasannya kok dibuat penghijauan ini, Ibu Rita? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alasan mengapa harus adanya kegiatan penghijauan di lingkungan sekolah, supaya keindahan di lingkungan sekolah. Yang kedua, supaya ada hasil yang dihasilkan oleh anak dalam kegiatan proses pembelajaran, khususnya dalam P5. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rita. Penghijauan yang mau dikembangkan karena masuk P5 juga. Tapi yang lebih urgent saat ini kan kita memang panas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, terutama yang di asrama. Kan penghijauan di sini dalam arti penghijauan untuk menanam sayuran ya. Karena kita berarti kita harus menyiapkan apa saja ya kira-kira. Ibu Lady, kira-kira apa saja yang perlu kita siapkan untuk menanam sayuran hijau? Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan apa saja yang disiapkan untuk penghijauan yang akan dilakukan oleh sekolah, yaitu kita menyiapkan bibit, juga tanah, dan juga ada media pot
karena budidaya sayurannya menggunakan media pot, berarti kita harus menyiapkan media pot. Itu saja itu. Terima kasih. Oh ya, terus itu sudah ada semua kira-kira? Sudah ada bahan-bahannya yang diperlukan seperti apa yang dikatakan Ibu Lady? Sudah ada. Terima kasih teman-teman kerjasamanya, partisipasinya. Terus apa yang mau dikembangkan, karakter apa yang mau dikembangkan, atau profil pelajar Pancasila apa yang mau dikembangkan anak-anak? Silakan Pak Yus. Baik, terima kasih. Yang perlu dikembangkan dalam kegiatan ini adalah tentunya kegotong royongan itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Kemudian gerakan mencintai lingkungan sekitar. Kemudian di situ juga nampak ada kreativitas anak yang nampak di situ, sehingga tertanam kebiasaan di kemudian hari untuk bisa menanam. Kemudian itu juga cinta alam, cinta tanaman yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi di situ juga nampak ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai hasil ciptaan Tuhan. Saya kira ini sebagian kecil yang bermanfaat dalam kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Bahwasanya untuk penghijauan sudah ada bahannya. Tadi boleh dibilang sudah ada tanah, pupuk, polybag, bibit. Nah, ini bibitnya ini bagaimana? Apakah anak-anak membawa sendiri dari rumah atau disiapkan sekolah, atau kita minta bantuan dari Dinas Pertanian? Dari Bapak Ibu gimana? Baik, jadi bibit itu dibawa dari anak-anak. Setelah itu dikerjakan secara bersama-sama. Karena tadi daripada itu ada kegotong royongannya itu ada, sehingga dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih. Saya Bu, Ibu Fani gimana? Baik, terima kasih kesempatan. Kalau menurut saya untuk bibit ini, apakah sebaiknya dibawa itu oleh anak murid juga Bapak Ibu guru? Itu usulan dari saya, karena tanaman ini untuk dari kita, untuk kita bersama, begitu maksud saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin berhubungan dengan media, dalam hal ini berupa pot, tanah dan bibit, mungkin dibagikan kepada Bapak Ibu guru dan para siswa, sehingga kita sama-sama bekerja sama dan bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih, usulannya sangat bagus dari Bapak dan Ibu. Untuk media disiapkan sekolah dari polybag, tanah, pupuk, sekolah yang siapkan. Terus masing-masing anak membawa satu bibit sayur. Nah, sekarang kan nanti sayurnya banyak macam nih kalau kita tidak ini. Apakah kita langsung pilih sayuran itu untuk anak-anak makan, untuk sayuran, terutama kebutuhan di asrama, kecuali daun kelor. Kalau daun kelor kan sudah keliling sekolah, sudah ada. Siapapun boleh memetik, siapapun boleh buat sayurnya. Tapi kalau sayuran yang mau di pot ini, karena nanti bisa untuk kewirausahaan juga siswa, kita tetapkan saja kira-kira sayur apa. Jadi tidak berbagai macam sayuran, jadi serentak sama, mungkin sawi atau terong atau cabai atau apa. Bu Ripka, kira-kira apa penentuannya yang ini? Ya, baik. Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari saya bisa juga bayam atau terong, bisa juga bibit labu lilin. Ya, kita siapkan kalau kita guru dan anak bisa kerja
bersama untuk penghijauan. Mungkin dari saya cukup sampai sini. Terima kasih. Ada pokcoy. Oh ya, Pak Coy, apa lagi? Kacang panjang juga bisa. Kacang panjang. Tidak, politik kan bahan Pak Yus. Baik, kita tetapkan saja ya, biar sama, jadi tidak beraneka macam sayuran, tapi bagus beraneka macam, tapi nanti kan hasilnya tidak maksimal. Jadi kira-kira apa yang gampang ditanam, anak-anak mudah mendapatkan bibit, terus hasilnya kalau kita bisa memenuhi kebutuhan, bisa dijual untuk kewirausahaan juga. Kira-kira apa? Sudah kita baik, kita tetapkan 3 saja ya, yang gampang dan mudah, anak-anak mendapatkan bibit terus bertahan lama. 1, terong. Terong bisa? Kalau terong kan tidak berbuah 1 kali, jadi bisa setelah berbuah masih berbuah lagi, kita manfaatnya ada. Terus yang kedua apa? Sawi ya, gampang. Sawi yang apa itu? Pokcoy itu kan, yang lebar-lebar. Tidak, karena kan sawi banyak macamnya ini. Ada yang kalau putih kan pokcoy itu kan, yang lebar-lebar itu. Terus dia banyak bunyi daunnya, rumpunya besar banget. Pakcoy yang bentuk paha ayam itu ibu, paha ayam yang gemuk-gemuk pendek ibu dia. Berarti terong, pokcoy, apa lagi? Lombok ya? 3. 3-nya kemarin. Sepakat 3. Nah, kalau ini kan masih, ini karena mau kerjasama dari SD sampai SMA mau bersama toh ini. Itu kan harus penanganannya, kalau rame-rame sembarang tidak mungkin bisa. Kalau begitu kita bikin ini saja, panitia untuk penghijauan dengan tanaman sayuran yang menghasilkan. Kita pilih ini, kita bentuk panitia saja. Siapa ketua, sekretaris, bendahara siapa? Bendahara nanti pegang uang kalau laku dijual. Panitianya yang sekiranya suka menanam, yang bukan hanya suka menanam, tapi bertanggung jawab dari tanaman itu, ditanam, tumbuh hingga menghasilkan sesuatu, itu masih tanggung jawab panitia itu. Dengan catatan, kalau mati ganti tanaman itu. Jadi kalau guru kelas kecil menjadi pendamping murid-muridnya, kalau mati ya guru-guru itu yang kerjasama dengan orang tua untuk mengganti tanaman itu. Dan untuk menyiram itu silakan Bapak Ibu guru nanti berkoordinasi dengan anak-anak, bukan Bapak Ibu guru yang menyiram, tapi anak-anak yang menyiramnya setiap pagi sebelum apel pagi. Jadi pagi datang lihat tanamannya masing-masing, nanti dikumpulkan jadi satu atau per kelas masing-masing di depannya. Yang pengen saya tahu, dikumpul di kelas, misalkan kelas 1 7 orang 7 pot, kelas 2 6 pot, kelas 3 12 pot misalnya, atau dikumpulkan jadi satu, ini dibuat bedeng-bedeng, pot dibuat bentuk bedeng. Gimana? Dijadikan satu saja. Kalau menurut saya kita jadikan satu tempat lokasinya, terus di situ ada bisa pilih kelas 1 dan seterusnya. Supaya teratur. Sudah, nanti terima kasih Bu Rita, terima kasih semua Bapak Ibu guru. Jadi kita ini istilahnya kita jadikan satu ya.
nanti sekretaris membuat ini di sini, kasih lidi di kelas 1, kelas 2, nanti taruh di dalam plastik biar tidak rusak. Jadi mudah-mudahan ini berjalan lancar, tapi kita bentuk panitia dulu. Kira-kira siapa ketuanya? Silakan tunjuk. Ibu Karolin, ketua panitia. Ibu Karolin sudah ditunjuk di lo. Tak usah lama-lama. Ya, Ibu. Setuju? Setuju. Ini sudah pemilihan loh Ibu Karolin. Ibu Karolin ketua, jangan lupa ditulis di buku rapat di agenda. Ibu Karolin harusnya ada 2 ya. Nanti wakilnya kalau Bu Karolin tidak masuk siapa? Ibu Rika. Ibu Rika. Kemana? Setuju. Setujunya sedikit. Ibu Karolina dan Ibu Rika. Nah, pokoknya 2 orang itu bertanggung jawab. Harusnya jangan di SD ya, 1 SMP SMA ya. Karena Ibu Karolin su SD, saya tunjuk SMP SMA, silahkan memilih. Ibu Yuli. Ibu Yuli su Adih nih. Setuju? Setuju. Cocok Ibu Yuli. Jadi SMP SMA Ibu Yuli, SD ini kan secara ini biar pengaturannya gampang nih Bapak Ibu. Sekretaris Ibu Lady. Ibu Lady sementara ini apa ikut ini apa lomba dia berdamping lomba nanti ini. Ibu Rini. Antara Ibu Rini dan Bu Mary pilih mana? Oh Bu Rini, Ibu Rini. Bendahara nanti siapa tahu mau beli pupuk atau apa kan kita tidak tahu, tidak harus pupuk kandang, siapa tahu ada ini kan siapa kita pilih bendahara? Ibu Intan. Jangan Pak Bona si bendahara. Pak Bona sepusing nanti urus semua. Yang lain. Ya Ibu Mary sudah tadi kan Bu Mary dan Bu Rini ya sudah 2 orang sudah. Deal? Sekarang seksi lapangan, nah itu harus utama ini. Menjawab di lapangan saat menanam sampai berbuah kembali. Dari SD sekarang, SD siapa? Pak Yus. Langsung Pak Yus. Setuju? Setuju. Pak Yus. Yang di lapangan, Pak Yus misalkan ini dikumpul jadi 1 toh. Oh ini bagiannya SD. Ada yang mati Pak Yus lapor ke ketua. Nah, ya pengawasnya, tapi tidak dibayar ya, karena tadi kekompakan, kekeluargaan dan kebersamaan kita yang diutamakan. Jadi Pak Yus, SMP, Pak Isa, mana Pak Isa? Oke, setuju? SMA, Pak Deksi. biar laki-laki semua kan lapangan atau ada misalkan ada kambing masuk kan tidak susun kan laki-laki cepat. Biar laki-laki semua, kalau 1 ibu nanti enggak enak, sudah laki-laki sudah Pak Maksi. Oke. SD Pak Yus, SMP Pak Isak, SMA Pak Maksi, deal? Nah kalau sudah deal nanti panitia kecil bertemu sendiri. Terus rencana ini kira-kira kapan? Karena sudah ada panitia. Kapan dilaksanakan? Karena bahan-bahan sudah ada, tinggal anak-anak membawa bibit, menanam, menyiram, dan memeliharanya. Kira-kira kapan? Minggu depan. Minggu depan ini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Siap. Hari Jumat setelah olahraga ya. Dan mungkin pesan ke anak-anak setelah olahraga juga kita membawa minum sendiri-sendiri, anak-anak bawa kue silakan. Jadi diumumkan di orang tua yang kelas kecil terutama. Tanggal berapa itu hari Jumat? 15 September.
Senin Cuma tanggal 15. 15. Oh ya, 15. Jadi setelah olahraga tidak buyar dulu, kita lanjut menanam ya. Nanti panitia kecil bertemu sendiri bagaimana caranya, langkah-langkahnya apa yang perlu. Terus murid-muridnya siapa yang bawa lombok, siapa yang bawa sawi, siapa yang bawa terong. Jadi dibagi sama rata, jangan berat sebelah. Jadi kira-kira terong berapa biji, berapa pohon, lombok berapa pohon, ini apalagi sawi berapa pohon. Lebih tidak apa-apa, tidak harus satu. Lebih dari satu lebih baik. Kalau bapak ibu di rumah ada tanah yang sisa atau pupuk sisa boleh dibawa. Nanti anak-anak pun seperti itu kalau di rumah ada. Karena mungkin di sekolah hanya menyiapkan satu. Jadi karakternya melatih anak bertanggung jawab dengan hasil karyanya sampai panen. Jadi kalau memang layu ya harus disiram. Kalau itu agak kurus ya dipupuk kayak kita. Saya gembul ya diri saya sendiri. Jadi kalau memang itu tugas dan tanggung jawab anak-anak. Jadi anak-anak yang ada diberikan tanggung jawab walaupun kelas 1. Jadi dari kecil dibiasakan bertanggung jawab. Bukan ini dilepas begitu saja. Tanggung jawab, kerjasama, mandiri, gotong royong, kreatif. Berarti semua masuk ya? Masuk Ibu. Karena beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menyayangi tanaman. Seperti Pak Yus bilang tadi, kalau memang sayang sama tanaman kan kalau layu ya disiram. Kurus, maaf yang kurus. Kalau kurus ya dipupuk gitu saja. Nanti pupuk kandang masih ada di sana, jadi bisa ini lagi dikorek-korek kembali. Tanahnya juga ada, tapi tanahnya digemburkan lagi. Kalau ada nanti ditambahi sekam. Kalau ini dicampur dulu, jadi tunggu berapa hari, jadi baru ditanami, tidak langsung ditanam. Nanti Ibu Karolin pakarnya di sini, jadi saya serahkan Ibu Karolin bagaimana supaya tanaman itu jadi, terus bahan-bahan yang sudah ada itu dicampurkan supaya tanaman itu subur. Bagaimana Bu Karolin yang lebih tahu. Jadi nanti cari sekam berapa karung gitu. Tidak hanya itu, karena kalau hanya itu tanahnya kan sudah keras toh, jadi kita gemburkan lagi, ditambahi sekam, diaduk sama-sama, dicampur rata. Kalau lebih bagus lagi sekam yang dibakar, itu lebih bagus. Iya, sekamnya dibakar dulu, terus setelah dingin dicampur semua, baru jadi ditunggu agak dingin, baru ditanami, taruh di polybag, itu baru bagus. Jadi tapi kalau tidak ya nanti ini siapa ini yang tugas cari sekam, ini yang wilayah Taros ke sana. Di mana itu? Di e-buku tuh ada kan? Ada. Di depan Pak Maksi bisa itu? Bisa. Pak Maksi siap. Kira-kira butuh berapa karung? Nanti kita lihat kan? Nanti kita lihat dulu berapa karung butuhnya. Pak Maksi siap mencarikan ini sekam. Mungkin yang lain di rumah ada pupuk yang tidak dipakai atau bekas tanaman ini, tanam bunga di rumah bisa dibawa ke sekolah. Untuk terima anak-anak, untuk kita juga. Jadi semuanya bisa merasakan, bisa mengalami. Nanti hasilnya apa? Kita sama-sama lagi. Oke, menanggapi yang masalah bibit tadi, Bu, mohon maaf ini untuk diinfokan karena bibitnya mau dikembalikan ke siswa juga, mau diinfokan ke siswa itu dalam bentuk masih biji bibit atau yang sudah menjadi anakan, supaya kita menginfokan di orang tua itu jelas begitu. Enaknya apa teman-teman? Anakan yang sudah jadi, bukan ini ya, bukan biji ya.
anakan. Jadi anak-anak sudah wujud anakan yang siap ditanam. Jadi bukan biji lek. Karena kadang kita semaikan tidak jadikan kalau di sekolah mengingat cuaca panas, makanya kita ini. Siap anakan? Siap. Anakan. Jadi yang terong kita umumkan saja. Yang terong kelas berapa, yang sawi kelas berapa, yang lombok kelas berapa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Masukan dari saya untuk pembagian bibit, kita mungkin kalau dari saya usul bagi per tingkat. Misalnya SD mungkin bawa bibit, bawa anakan lombok, SMP sawi yang pokcai, sedangkan SMA yang terong. Terus usul saya lagi, kita juga mungkin bisa tentukan lahan tempat kita nanti istilahnya kayak apa kebun mini SLB asuhan kasih, nanti ada papan kebun mini SLB asuhan kasih, terus kita pagar, mengingat siapa tahu pas kita pulang ada binatang-binatang atau anak-anak yang bermain bola merusak tanamannya kita, jadi kita buat pagar juga. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih usulannya Bu Sela, bagus, memang dibuat kebun mini sekolah, dibuat pagarnya pagar hidup saja, dengan menurunkan ini ranting-ranting yang sekarang jadi pohon apa ini bisa dipakaikan itu. Kira-kira tempatnya di sebelah mana? Karena memang kita semua karang kan, kira-kira di sebelah mana? Yang dekat air gampang kita menyiramnya. Kira-kira di mana? Mungkin ujungnya di belakang ruangannya Ibu Fice itu juga bisa. Mungkin maksud saya di sebelah kamar mandi situ bisa. Kalau di sana airnya jauh, depan asrama. Airnya Pak Yus, nanti airnya pakai selang jauh. Anak-anak kan misalkan jangan terlalu jauh, walaupun kita pakai timba, jangan terlalu jauh, anak-anak angkat itu kasihan juga. Yang dekat dengan air kira-kira. Berarti itu dari bawah dipagar, pagar mati. Di belakang ruangan terapi jangan di jalan, nanti orang begini habis. Jangan di sini Bu, nanti orang begini selesai kita. Karena di dekat jalan pagarnya kan pagar terbuka, maksudnya di situ pagarnya kan lubang-lubang, ada bolong, orang bisa menarik begini kan. Yang aman untuk kita semua. Di belakang lantai. Yang depan lab. Tapi panas sekali Pak Yus, nanti tidak ada pelindung atasnya. Di atas ini bisa pakai ini, ada jaring nanti beli jaring lagi. Itu jaring 1 meter berapa? Overall. Itu 1 roll berapa itu? Lumayan lah. bisa ini juga ram-ram dia yang makan ini pupuk juga kalau tanam pohon begitu ya, dia makan ini pupuk bisa pakai ram-ram begitu, ada di sini apa itu ada jaring, ada jaring dijual itu untuk keliling itu saya kira murah itu. Kemudian tutup di atas, ada juga jaring-jaring yang menjual di atas, ya, pasang di atas itu sebagai pelindung. Kemudian depan asrama itu kan dia pas di tengah-tengah, jadi pemandangan bagus, orang dari selatan lihat, dari sini dari asrama bisa lihat. Jadi saya lihat letaknya bagus di situ. Di depan lab Pak Yus. Depan lab. Kemudian untuk pengembangan bisa-bisa dia bisa berkembang, kan bisa diperlebar dari situ dia punya usaha. Kira-kira gimana? Tempatnya di situ, depan lab. Di situ juga bisa. Kalau jaring, Bapak Yus, kalau jaring tidak ada, pakai kelambu mungkin yang sudah ya, tidak dipakai. yang bekas-bekas yang kelambu di rumah, kalau ada spray yang tidak dipakai di rumah kan bisa ditutup pagar. Nanti lama-lama ya,
spray. Itu untuk pakai Bagus bisa ini. Usulan Pak Yus bagus. Betul, nanti bisa jadi spray yang tidak dipakai atau kelam di rumah banyak toh. Itu hari spanduk saya yang tidak dipakai kan bisa. di belakang rumah di sini itu kayaknya jaring-jaring banyak, tapi tahu masih ada sobek. Banyak itu berapa roll itu masih ada. Gimana Bu Ripka? Kalau dari saya, tanaman itu Ya baik, kalau dari saya, yang pada saat tanaman itu masih kecil itu kita siapkan tempat di sekitar depan ruangannya SMP SMA. Sementara saja sekitar 1 minggu atau 1 minggu lebih. Selanjutnya itu kita taruh di tempat yang Bapak Yus bilang di depan lab itu, karena tanaman juga dia butuh matahari. Kalau matahari itu hasilnya bagus. Kalau sayur-sayur itu. Ya, jadi dia hanya butuh waktu 1 minggu atau 1 minggu lebih. Kita cari sombar untuk di saat kita baru tanam di dalam pot. Selanjutnya itu kita taruh di depan situ itu lebih bagus, dia cepat. Karena pas siang begini dia matahari, terus sore itu kita siram, dia bisa hasilnya bisa cepat. Ya mungkin dari saya sudah. Terima kasih, saya usul lagi. Apakah bisa ditukar tadi murid yang menyiapkan bibit sementara sekolah menyiapkan media? Kalau saya lebih cenderung ke murid atau orang tua atau kita guru menyiapkan ini medianya tanah pupuk. Apakah bisa dibebankan kepada murid untuk misalnya datang 1 minggu dia bawa 1 kantong tanah hitam atau pupuk kandang tai ayam, tai sapi. Karena kalau kita bebankan kepada murid ini bibit kan dijual itu 1 plastik itu mahal. Nah kalau mereka beli 1 plastik itu kan mahal juga. Kemudian mereka datang bawa macam-macam. Sementara yang kita mau kerjakan ini hanya 3 macam dulu. Bagaimana kalau sekolah yang siapkan bibit, sedangkan medianya disiapkan oleh orang tua dengan siswa atau dari kita guru juga. Mungkin usul dari saya. Terima kasih, usulannya bagus Pak Yus. Ini bisa jadi seperti itu. Bisa jadi begini Bapak Ibu Guru, karena memang kondisinya kita memang semuanya beli, karena memang tanahnya tanah karang tidak bisa ditempati untuk menanam. Bisa jadi dibebankan 1 anak 1 pot dengan tanaman memang. Bisa? Bisa. Bisa. Terus di sekolah tanaman bahan-bahan yang sudah kita siapkan kan Bu Lady tadi sudah beli tanah, pupuk sudah ada di sekolah. Kita bersama-sama lagi menanam dengan anak-anak. Jadi bisa misalkan dari rumah pasti kan orang tua ini yang menanam, yang membawa ini orang tua. Ini loh anak saya membawa ini. Tapi kan anak tidak tahu bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara mengolahnya, medianya kan belum tahu. Dari tanah ditanam kan anak-anak belum tahu. Jadi seperti Pak Yus bilang, anak-anak beban dari rumah membawa 1 pot untuk menghijaukan sekolah. Setuju? Setuju. Tapi dengan tanamannya tidak hanya 1 pot, pasti kan banyak orang, terserah orang tua, usaha orang tua, kita bebankan 1 anak 1 pot sayuran. Yang 3 tadi, itu yang pertama. Terus yang kedua, semuanya tadi disiapkan sekolah. Mungkin dari bibit, media, semuanya siapkan sekolah. Nanti bersama-sama anak-anak tinggal menanam. Bagaimana? Seperti itu? Setuju. Oke? Kalau oke, nanti ini Ibu Karolin PR. Ini jadi habis ini besok membuat surat pemberitahuan orang tua. Karena teman-teman guru begini, jangan kita kita menunggu anak, tapi kita yang menjemput anak. Istilahnya bukan minta nomor orang kamu, tidak, kita yang minta ke orang tua kalau pas antar atau jemput. Jadi nanti pemberitahuan ke orang tua itu penting, komunikasi itu penting ke orang tua. Jadi setelah ini, mulai hari ini, mulai nanti pulang setelah rapat ini, pemberitahuan ke orang tua lewat WA grup masing-masing atau saat antar jemput bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti apakah perlu surat dari sekolah?
Baik, saya rasa untuk surat tidak perlu lagi karena kita sudah punya satu grup komunitas di mana kita bisa menginformasikan lewat situ, dan kalau memang ada yang belum, kita bisa infokan secara langsung jika orang tuanya menjemput atau secara via pribadi, WA pribadi. Ya mungkin itu saja informasinya. Baik Kak Ren, begitu usulannya bagus. Lagi pula setiap wali kelas sudah membentuk WA group. Nah ini kalau itu lewat WA group masing-masing kelas. Jadi tadi SD harus menanam apa tadi, berarti itu tidak dipakai lagi. Jadi anak-anak silahkan Bapak Ibu guru yang SD tadi langsung pot dengan tanaman sayurnya. Nanti yang 3 tadi, bibit tadi sekolah yang siapkan. Pak Bona, siap toh? Pak Bona sudah geleng-geleng kepala ini. Cukup kosonde ini uangnya. Jadi yang 3 ini kita siapkan. Hari kita menanamnya hari Jumat, mungkin Kamis sore sudah ada ini bibitnya. Dan anak-anak pagi itu harus membawa. Jumat pagi diharapkan dari sekarang itu sudah membawa semua. Kita Jumat itu menanam yang di sekolah, jadi hasil dari anak-anak itu sudah menjadi kebun kecil sekolah yang dibawa anak-anak SD, SMP, SMA. Dari SD mungkin terbanyak bisa jadi berapa bedeng gitu, karena SD 100 lebih kan muridnya. Jadi bisa jadi SD 3 bedeng, SMP, SMA. Nanti siap sekretaris menuliskan bedeng 1 SD kelas berapa, ini kelas SD kelas berapa, atau perjurusan. Ini SD A, ini SD B, ini SD C. Sedikit ya kalau ini B-nya yang sedikit karena hanya berapa orang. 3 orang saja. 3 orang saja. 3 orang saja sekarang. Berarti gabung saja. Jadi ini saja kelas 1 gabung A, B, C, D. Kelas 2 A, B, C, D. Kelas 3 sama seterusnya. A, B, C, D autis. Nanti guru autis saya kenapa tidak disebut begitu ya. Jadi A, B, C, D plus autis. Nah, jadi kelas 1 digabung, kelas 2, kelas seterusnya sampai SMP SMA. Bu Yuli sudah siap dengan Ibu Karolin? Siap Bu. Ibu Ketua sudah siap dengan usulan teman-teman semua, siap dengan segala kondisi dan situasi. Mudah-mudahan Ibu Ketua, Wakil, pengurus semua, panitia semua, serta Bapak Ibu guru tetap diberi kesehatan, tetap semangat menjalankan apa yang sudah kita sepakati hari ini. Mungkin ada usul salam dari yang lain? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya bagaimana kalau ke sekolah juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Jadi semakin banyak relasi dari sekolah kan semakin bagus. Kita bersurat ke Dinas Pertanian untuk dan perkebunan supaya kasih minta bibit begitu. Mungkin dari sana bisa ditanam di sekolah untuk menambah penghijauan di sekolah. Terima kasih. Baik, dari saya cuma mau memastikan tadi yang pertanyaan yang di awal pembagian bibit tadi per tingkat belum diputuskan bersama. SD apa, SMP bawa bibit apa, dan SMA-nya bawa bibit apa. Itu saja Bu, terima kasih. Baik dari saya, sesuai dengan usulan dari Ibu Sela tadi bahwa harus ada pembagian berjenjang. Tapi kan tadi Ibu sudah bilang untuk yang 3 jenis tanaman itu disiapkan oleh sekolah. Sementara anak-anak itu kita hanya kasih tahu bahwa anakan sayur. Potnya dengan anakan sayur. Jadi sayur itu sayur apa kita tinggal terima saja. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Ya, Bu Ledi. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan. Minta maaf, mungkin awal tadi kita sudah sepakat 3 macam sayur yang kita akan budidaya, yaitu tingkat SD itu lombok, SMP itu sawi, SMA itu terong. Itu sudah
kita sudah sepakat untuk anak-anak membawa anakan, dan juga kita Bapak Ibu guru kalau ada di rumah kita bawa anakan, tidak berupa biji, kita bawa anakan. Nah, menurut saya alangkah lebih baik kita ikut itu saja, anak-anak, dan mungkin kita Bapak Ibu guru ada anakan, kita bawa untuk alangkah pertama ini kita tanam bersama apa yang kita bawa. Jangan dulu sekolah siapkan, jadi kita sepakat mungkin berikutnya baru kita dari sekolah siapkan, kita tanam bersama. Tapi untuk pertama itu kita anak-anak bawa, dan mungkin kita Bapak Ibu guru kita bawa sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, kita tanam bersama dengan kita menggunakan mungkin tanah yang sudah ada di sekolah, terus yang sudah disepakati bahwa pemaksi akan mengecek pupuk yang sudah ada. Jadi kita mungkin dari saya itu langkah pertama yang kita harus kerjakan bersama. Jadi mungkin kalau menurut saya seperti yang tadi Pak Yus sampaikan, anak-anak mungkin bawa tanah terus anakan, terus sekolah siapkan lagi, kita bingung mungkin. Jadi alangkah lebih baik kita pakai langkah pertama dulu yang kita sepakati bersama, SD Lombok, SMP Sawi, SMA Terong, biar anak-anak bawa, terus kita kerja bersama. Itu kan butuh gotong royong, kerjasama, bagaimana kita kerjakan semua di sekolah. Itu saja. Jadi mungkin dari saya usul saja, yang dari usul dari Bapak Yus itu langkah lebih baik kita untuk kedua, bagian 2. Jadi yang kita sepakati bersama itu yaitu anak-anak bawa, Bapak Ibu guru bawa anakan, dan kita tanam bersama. Itu saja. Terima kasih. Baik Bu, kalau dari saya menanggapi Ibu Lidi tadi, saya setuju juga itu Bu. Begini, seperti tadi kita putuskan bahwa anak-anak bawa pot dan anakan dari rumah, terus guru-guru juga begitu. Tadi sekolah juga menyiapkan bibit sekolah. Jadi begini, kita lihat dulu yang anak-anak bawa itu jumlahnya berapa, guru-guru bawa itu jumlahnya berapa. Kalau kita lihat jumlahnya sedikit, mungkin dari sekolah bisa menambah dari bibit yang kita siapkan itu, ya. Kita lihat apa yang kita mau buat itu sudah cukup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih usul saran Bapak Ibu guru luar biasa. Ada ini, ada itu, usulannya bagus-bagus semua. Yang pertama tadi kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan, tentunya iya. Memang kita sering ke sana. Hanya kemarin kita kalau di perkebunan tuh kalau sayur jarang. Yang ada itu tanaman umur panjang, jarak lama, tanaman tinggi-tinggi. Contohnya seperti yang ada di sekolah ini, ada di sana. Kalau itu tidak kalau sayur itu jarang. Adanya pokoknya yang tanaman jangka panjang, bukan ini kalau di pertanian dan perkebunan. Tapi kalau kita nanti kerjasama ke sana, kita minta tolong bagaimana seandainya mengada di sana ada, kita akan kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Tetap kita akan kerjasama ke sana. Kita tanya dulu gimana, siapa tahu mereka punya relasi, mungkin di Taros atau di mana yang petani-petani sayur. Kita tetap ke sana. Terima kasih usulannya sudah diingatkan. Terus yang kedua tentang pembagian. Karena tadi kita sudah menyetujui 3. Misalkan anak-anak membawa ya 3 itu. Jangan misalkan anak-anak membawa, tetap anak-anak membawa Ibu Karolin. Biar banyak. Jadi nanti siapa tahu sekolah jadi kebun semua walaupun dengan polybag. Karena mau cari tanah kan mesti beli banyak. Kalau polybag kan cukup kalau untuk sayur. Jadi anak-anak juga tetap bawa seperti Pak Yus bilang. Kita sarankan membawanya jangan sembarang asal sayur, tidak, karena kita sudah kesepakatan berapa tadi 3. Ya kalau anak-anak membawa ya 3 itu terong, sawi dengan lombok itu. Jadi kasih tahu anak-anak yang SD tadi bisa, kalau yang membawa anak pokoknya 3 itu bisa lombok, karena memang kalau dari rumah kan agak susah nih mau cari ini bibit ini di mana. Silakan kalau dari rumah anak-anak pokoknya 3 itu silakan membawa. Lebih dari 1 boleh, malah itu lebih bagus.
lebih banyak kan lebih bagus. Jadi anak-anak tetap bawa ya Ibu Karolin. Kalau sekolah siapkan kan tadi cuma cukup satu. Nanti kalau tambah anak-anak bawa misalkan 1 kan sudah 2 kali lipat, itu sudah lumayan banyak, sudah banyak bisa memenuhi kebutuhan, bisa jadi kewirausahanya anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak tetap bawanya itu tetap 3 seperti boleh dibilang, karena kan sudah kesepakatan tadi ini 3 sayuran itu. Terus tadi pembagiannya SD gimana, SMP gimana, SMA gimana gitu ya Ibu Sela. Karena SD ini banyak, SD ini paling banyak dari semua kan 100 sekian. Itu yang paling gampang ditanam apa? Berarti SD Lombok saja cabai untuk SD. SMP sawi pokcai. Terus SMA terong. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Untuk kami SD kan sudah dibagikan tanamannya itu adalah lombok. Saya mau bertanya Bu, kalau untuk lombok ini apakah semua jenis lombok boleh kami bawa atau ditentukan jenis lombok apa yang boleh ditanam? Terima kasih. Semua jenis lombok boleh. Nah, lombok apapun, mau lombok besar, lombok kecil, lombok tapi jangan lombok-lombokan ya. Lombok benaran, jadi mau lombok besar boleh, kecil boleh, lombok hijau boleh, apalagi lombok cabai rawit boleh, keriting boleh. Yang keriting ternyata bukan rambut saja, lombok itu keriting ya. Jadi silakan membawa ini lombok apapun. Jadi jangan lombok-lombok tapi lombok benaran. Siap? Semangat? Oke, saya percaya Bapak Ibu Guru bisa dengan program ini karena memang ini agak urgent karena Gersang, sekolah Gersang kelihatannya memang musim panas. Jadi Bapak Ibu Guru bisa menanam tanaman pendek dan menghasilkan serta menjadi kewirausahaan anak-anak untuk sekarang. Mungkin ada usul saran yang lain? Baik Ibu, ada informasi sedikit. Mungkin karena kita ini sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 12. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika sore itu apakah kita perlu menugaskan anak-anak asrama untuk menyiramnya tanaman itu, karena kasihan juga kita punya yang lalu-lalu seperti kemarin tidak ada yang melihat atau mengurusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menanggapi seperti pembagian anakan tadi Bu. Mungkin untuk terong sama lombok, mungkin anak-anak bisa bawa dari rumah, tapi untuk sayur Bu, karena ini mungkin kita susah untuk mendapatkan karena mungkin kita pengadaannya dalam bentuk bibit Bu, kita semaikan dulu baru kita mungkin isi dalam polybag atau dalam bunga atau kita buat bedeng Bu, sehingga mungkin pengadaan bibit untuk sayur yang paha ayam itu mungkin pengadaan dari sekolah atau Bapak Ibu Guru siapkan. Terima kasih Bu. Baik, saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Yuli tentang bibit. Karena kalau dengan bibit, kita akan mengajarkan kepada peserta didik kita mulai dari awal. Karena di sini profil pelajar Pancasila di mana ada kreativitas dan kemandirian. Dimana kalau kita mulai dengan mereka membawa dalam bentuk bibit, maka kita juga akan mengajarkan kepada peserta didik kita bagaimana cara menanam sayur yang baik mulai dari bibit sehingga bisa langsung dipanen dan dinikmati bersama. Jadi usul dari Ibu Yuli yang seperti tadi membawa bibit utuh dari rumah, itu saya sangat setuju supaya kemandirian dan kreativitas dalam profil pelajar Pancasila itu kita terapkan penuh kepada peserta didik. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang usul? Silahkan. Kalau tidak lanjut seperti Ibu Yuli bilang benar. Nanti tugas itu karena Ibu Karolin sering lewat toko di Kupang kan, toko ini. Itu tugasnya Bu Karolin membeli bibit pokcai. Karena kita tidak bisa untuk membuat bedanya Ibu Yuli, tanahnya terbatas, nanti semua ini
taruh di polybag yang agak besar. Yang agak besar itu nanti disemaikan di situ bersama anak-anak. Itu kan gampang, kalau bonsai kan gampang. Jadi bukan ini, lebih gampangnya bonsai. Jadi tugas Ibu Karolin membeli itu apa? Bibitnya itu bijian, itu jus ya, per plastik, per bungkus itu ya. Itu kira-kira butuh berapa bungkus? Satu cukup? Cukup. Banyak kah itu? Banyak sekali, Bu. Bisa saya bawa pulang? Bisa. Nanti tidak jadi kewirausahaan kalau saya bawa pulang. Ya, kalau ini Ibu Karolin nanti siap, nanti minta uang ke Pak Bona. Karena belum ada modal Pak Bona, kasih modal dulu. Jadi nanti uangnya minta Pak Bona ya Ibu Karolin untuk membeli ini. Oke, Bapak Ibu Guru, bahwasanya kita sudah menyepakati hasil-hasil dari penghijauan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak, terutama tentang sayuran yang nanti akan diusahakan jadi kewirausahaannya anak-anak. Kita juga bisa memanen tapi dengan membeli ya, kepada anak-anak, bahwa mengajarkan anak-anak bahwa ini loh hasil jerih payah kita bisa menghasilkan sesuatu gitu, biar anak-anak juga merasa puas. Nah, sekarang pembelajaran apa yang kita petik dari hasil penghijauan dengan menanam sayuran yang siap dipakai atau siap dikonsumsi oleh semua, kira-kira apa? Kalau itu Ibu Rita. Baik, terima kasih kesempatannya. Pembelajaran yang kita dapati dalam kegiatan penghijauan saat ini adalah yang pertama, adanya atau pemandangannya indah, sejuk, karena kota Kupang ini dikenal dengan kota karang atau panas. Jadi ketika kita menghijaukan lingkungan maka terindah, kelihatan indah pemandangannya. Hal yang kedua yang kita dapati dari penghijauan ini adalah kita bisa menghemat biaya ketika kita ada dalam hasil panennya. Mungkin itu yang dapat saya berikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin menurut saya pembelajaran yang kita ambil dari kegiatan kita, yang pertama itu kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana anak-anak bisa memahami dan mengerti, mulai dari menanam, terus memelihara, dan sampai pada hasilnya kita bisa panen dan menikmati. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau menurut hemat saya bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penghijauan itu yang pertama dari segi estetika, karena kondisi geografis dari Nusa Tenggara Timur ini yang memang dipenuhi dengan karang, terus juga cuaca yang demikian panas, itu juga merupakan salah satu faktor yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita, dalam artian kebutuhan secara internal. Misalnya di sekolah anak-anak dapat berkarya. Yang kedua, mengajarkan bahwa anak-anak ini dapat belajar mulai dari tingkat yang paling rendah, mulai dari dia menyemaykan bibit, menanam, kemudian sampai pada panen, dan juga dia menikmati, dan bila perlu dia menjual lagi untuk mendapatkan hasil. Itu juga berhubungan dengan menambah tingkat ekonomi. Yang ketiga itu ada memupuk rasa kebersamaan antara siswa dan juga fungsi kontrol dari guru, sehingga mereka belajar secara mandiri. Jadi mereka belajar mandiri, mereka menemukan sendiri, mereka melakukan sendiri, dan mereka menikmati sendiri. Sehingga pembelajaran itu tertanam di dalam diri mereka,
sehingga nanti kelak ke depan mungkin itu menjadi satu bekal untuk mereka. Ketika mereka tamat mungkin itu sudah menjadi bekal dasar. Itu saja. Dan kemudian yang berikut itu memberi gambaran bagi sekeliling, artinya dia punya dampak positif bahwa anak-anak seperti ini masih mampu berkarya, masih mampu berbuat sesuatu sehingga orang luar tidak memandang sebelah mata, karena dengan keterbatasan mereka bisa melakukan apa yang orang normal bisa lakukan, apa yang orang lain pikir bahwa mereka tidak bisa lakukan. Itu saja. Dan juga ada ada kemitraan, ada hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Ya, itu juga ditanamkan sehingga secara sosial mereka juga menjadi berada dalam kelompok-kelompok yang menjadi perhatian dari orang tua, dari masyarakat sekitar, bahwa mereka bisa berkarya. Itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang telah diterapkan, yang akan diterapkan dalam kegiatan ini, yaitu penghijauan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini kita akan mengajarkan anak-anak untuk mencintai tanaman apa yang telah mereka tanam. Yang kedua, bergotong royong, yaitu mengajar anak-anak untuk bekerja sama dengan para guru-guru yang ada di sekolahnya. Yang ketiga, bernalar kritis, di mana mengajar anak-anak untuk berpikir bagaimana cara dari awal menanam sayuran, merawat sehingga menghasilkan dan memasarkan hasil yang telah dilakukan. Yang berikut, kreatif. Di sini mengajarkan anak-anak bagaimana cara mereka untuk berkreatif, pola pikirnya mereka. Jika ada tanaman yang mati, di mana anak-anak untuk berusaha mencari atau membuat bibit baru sehingga tanaman itu bisa digantikan atau kita membuat tanaman itu menjadi lebih baik lagi. Yang berikut adalah mandiri. Di sini melatih anak-anak untuk bertanggung jawab atas tanaman yang telah mereka tanam. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Masukan, usul saran, apa yang kita laksanakan di hari ini, yang nanti siapa yang mau ke pertanian selain saya, yang temani saya. Saya bersedia, Bu, temani Ibu dengan Pak Ishak. Pak Ishak siap? Bersedia. Nanti ini ke Dinas Pertanian bersama-sama dengan saya untuk mencari bibit. Kalau di sana tidak ada, kita cari kemana lagi. Baik, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian, marilah kita akhiri pertemuan PMO kita pada pagi hari ini dengan doa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Tritunggal Maha Kudus yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu pada siang hari ini telah Engkau kumpulkan menjadi satu keluarga di tempat ini untuk bersama-sama membahas PMO untuk kebaikan peserta didik yang Tuhan percayakan kepada kami. Semua yang kami bicarakan di sini semuanya tidak akan pernah bisa berjalan dengan lancar tanpa campur tangan daripada-Mu.
apapun yang kami bahas bersama di sini, segala rencana dan program-program kami di SLB Asuhan Kasih ini, kami persembahkan kepadamu. Kiranya Engkau memberkatinya agar semua rencana ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti yang kami harapkan. Kami juga mohon berkat kesehatan daripadamu. Engkau berikan kami kesehatan semua, mulai dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, peserta didik, dan para orang tua, agar kami semua diberikan kesehatan yang baik sehingga semua program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Sela. Mudah-mudahan dengan doa dan harapan kita ke depan dan kesepakatan hari ini berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman 1,5 jam ini. Mudah-mudahan selanjutnya teman-teman juga bisa berkarya seperti apa yang tertulis di dalam buku tadi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekolah Penggerak